Yang sudah dewasa tadi, kalau ada akhwat datang ingin menikah bagaimana? Nah, jadi selama ini pernah nggak mengalami bulian, misal nih, atau pulang kampung? Mungkin bukan bulian ya. Pulang kampung Antun ditanya, Irno, pacarmu mana? Kok kamu nggak punya pacar sih? Nah, misalnya kalau saya pulang kampung dulu gitu ya, sering ditanya sama keluarga yang belum paham gitu ya. Her, kapan-kapan bawalah pacarmu ke sini gitu ya. Nah, atau mungkin di kampus gitu ya, bagaimana? Pernah nggak? Dan bagaimana sikap antum saat itu gitu? Kalau pulang kampung itu tersendiri, alhamdulillah enggak pernah ditanya bilang mana pacar. Paling ditanya sudah siap nikah gitu. Oh gitu, Masya Allah. Jadi orang tua antum itu, keluarga antum itu berarti antum itu siap menikah gitu ya? Mungkin. Nah, tapi kalau di kampus itu, Ustaz, alhamdulillah pernah ada pengalaman lucu itu. Ketika itu kan ada salah seorang teman di kelas itu punya pacar. Ketika kemudian mau jalan bareng gitu. Kemudian mereka sama pacarnya gitu. Kemudian saya datang sendiri. Mereka sudah berboncengan nih. Beberapa sih dari sekolah yang jurusan yang lain gitu, kelas yang lain. Saya yang datang sendiri dengan motor yang kosong. Kemudian mereka berpasang-pasangan. Lalu mereka bilang, "Wih, nggak enaknya itu jalan sendiri, kami berdua kamu jalan sendiri." Rencana itu ada mau perjalanan gitu kan. Semua nggak enaknya itu sendiri, carilah pasangan. Kamu sendiri kan? Iya, kami berdua gitu kan. Nggak malu kan dilihat sendiri, cuma tas di belakang. Wih, masa langsung bilang gitu kan. Kemudian dibilang, "Mau nggak ada satu teman nih cewek mau ikut, kamu yang bonceng ya?" Langsung saya bilang, "Enggak ah, kenapa? Takut dosa gitu kan." Langsung dia bilang, tidak dosa gitu kan. Minta tolong saya gitu. Langsung saya bilang, nggak mau, takut dosa saja, kita jangan dekati maksiat gitu kan. Langsung dia bilang, saya dikatai gini, Ustaz, ini juga so mahal soleh so mahal, terus apalagi dia bilang pelit. Saya bilang bukannya pelit, jangan sampai saya melakukan itu, dengan itu saya melakukan kemaksiatan nantinya, karena memang betul fitnah yang terbesar di akhir zaman sekarang ini adalah wanita. Jadi itu kemudian kita itu yang saya takutkan, karena bisa jadi saya nanti bonceng perempuan pertama kali besok menjadi kecanduan gitu, Ustaz. Gitu. Jadi kalau dari Iram nih, sebelum lanjut ya, pernah nggak mengalami bulian gitu? Sering. Bagaimana menyikapi kalau antum dibully gitu? Sebenarnya saya tidak terlalu peduli apa yang mereka pikirkan terhadap saya. Yang saya pedulikan itu apa yang Allah lihat terhadap saya, seperti itu. Bagaimana respon antum saat itu ketika antum dibully? Pacarmu mana? Kok kamu nggak punya pacar? Nggak laku. Sayang kan, cakep-cakep, nggak punya pacar gitu ya. Nah, kira-kira gimana? Justru saya sih enjoy aja sih, karena kalau saya nanggapinya justru karena saya mahal, karena makanya sampai sekarang saya bukan karena saya yang tidak laku, tapi karena saya yang terlalu pemilihan. Kalau ditanya kenapa nggak nikah, mungkin belum ada yang beruntung mendapatkan aku. Begitu ya. Oke. Tadi udah ditanyakan tentang bulian. Nah, bagaimana tips buat istiqomah nggak pacaran di tengah zaman fitnah seperti saat sekarang ini, yang hampir di setiap keadaan dimanapun kita pergi, orang kumpul sama lawan jenis, sama pacar, boncengan, kita keluar kemana aja lihat orang pacaran. Tadi ya kita sempat jalan-jalan kemana nih? Ke Danau Mawang gitu ya. Di sana ada banyak muda-mudi yang pacaran gitu. Nah, kira-kira bagaimana sih kita bisa menjaga keistiqomahan, terkhususnya istiqomah dalam hal menjaga hati. Nah, dari mana dulu? Dari saudara Irna. Kalau saya tipsnya, pertama memang dari orang tua menasihati. Ketika ingin merantau, orang tua itu pesan, "Nak, jangan pernah tinggalkan sholat." Kemudian saya memang berpikir, kok jangan pernah tinggalkan sholat ya? Apa hubungannya sholat dengan jomblo atau maksiat atau gitu kan? Tapi saya ikuti saya deh. Dalam keadaan apapun itu, kata orang tua saya, jangan tinggalkan sholat. Artinya memang jangan tinggalkan sholat. Ketika ingin menempuh pendidikan di sini, akhirnya saya tahu ternyata betul dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Betul-betul. Barang siapa yang baik sholatnya, melaksanakan sholatnya, itu terhindar dari perbuatan fahsya dan munkar. Fahsya munkar itu dan dalam bentuk seperti itu, pacaran dan lain-lainnya yang seperti itu. Kemungkaran mencuri. Iya, betul. Fahsya itu perbuatan keji. Iya, betul. Seperti itu. Dan seterusnya. Kemudian tips yang kedua itu sebelumnya lanjut nih. Tapi ada juga orang yang rajin pacaran, rajin sholat malam, tahajud, bahkan imam masjid yang saya dapatkan informasinya, tapi dia pacaran. Gimana tuh? Kalau seperti itu, Ustaz,
dipertanyakan sholatnya. Sholatnya pasti tidak benar. Iya betul. Kalau dia tidak memahami sholatnya pasti yang lain juga tidak. Gitu. Oke, next tips yang kemudian yang kedua, itu saya dapatkan dari teman-teman ngaji ini. Perbanyak komunitas yang baik, selalu bergabung karena sungguhnya kalau dalam kesendirian itu gampang untuk tergoda. Maka perbanyak teman-teman soleh, sering-sering berkumpul. Orang-orang yang soleh. Ya betul. Itu. Terus apa lagi nih? Kemudian yang kedua yang pastinya adalah ketiga pastinya menuntut ilmu. Nah, dengan ilmu pasti kita akan cerdas. Nah, ibarat seperti ini teman-teman, orang yang berilmu itu orang yang tidak berilmu seperti orang yang jalan di tengah malam tidak punya apa-apa, tidak punya senter. Jadi dia tahu arahnya kayak mana. Entah itu dia pegang duri, entah itu dia pegang barang tajam atau barang najis, dia tetap pegang karena dia bilang apa ini? Gitu. Beda orang yang berilmu, dia punya senter. Artinya bisa dia memilah dan memilih yang mana baik, yang mana buruk, yang mana jalan yang lurus, yang mana jalan jurang. Gitu. Jadi artinya ke dunia ini adalah kegelapan yang perlu kita terangi dengan senter atau dengan ilmu seperti itu. Jadi tadi pertama jaga sholat, kedua cari teman soleh, ikut berkomunitas seperti Ngaji Makassar, promosi, bukan informasi. Terus kalau udah kita punya teman yang soleh, punya berilmu, kalau dengan mengkaji Islam secara rutin itu seberapa penting sih menjaga keistiqomahan, perannya dengan mengaji gitu? Apakah hanya cukup dengan berilmu, cukup dengan sholat, cukup dengan tadi berilmu? Sesungguhnya teman-teman itu kalau sudah dapat ini 3 ya, sudah sholatnya bagus, kemudian teman hijrah, kemudian ilmunya sudah bagus, maka kita jangan lupakan yang keempat ini, kewajiban kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita patut untuk berdakwah. Kita bikin suatu kelompok untuk berdakwah, untuk di mana kita senantiasa ingin mengajak orang-orang itu dalam kebaikan seperti itu. Karena inilah kewajiban kita. Hidup di dunia ini, Allah mengatakan hidup di dunia ini cuma saling mengajak. Itu. Wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan gitu. Jadi harus berdakwah ya. Yes. Dengan dakwah itu akan menjaga diri juga gitu sebenarnya. Mendakwai orang nggak pacaran sebenarnya itu samanya mendakwai diri sendiri. Betul. Gitu ya. Ya pernah juga ini ada saya menulis ini juga baca dengan salah satu Ustadz Felix ya, saya baca bukunya dan saya termotivasi untuk salah satu menulis. Saya tulis di Instagram saya itu follow ya Irno Anugrah 05. Itu Irno Anugrah 05. Itu saya tulis gini. Jalanku di dakwah, jalanku di dakwah itu banyak yang kritisi. Artinya begini, saya berdakwah, saya mengajak kebaikan bukan karena saya sudah baik gitu, tapi saya ini senantiasa belajar untuk istiqomah. Karena dengan mengajak orang itu menyadarkan diri saya, ya kok saya mengajak orang lain saya tidak melakukan. Nah itu motivasi saya. Beda dengan orang yang cuma diam, dia tahu ilmunya tapi tidak bicara, maka itu kemudian muncul dalam paradigmanya itu ya. Yang penting saya sudah tahu, orang lain terserah dia gitu. Kalau saya enggak seperti itu. Saya menyampaikan ilmu yang saya dapat, artinya saya sudah amalkan dan saya juga harus bisa istiqomah di atas itu. Baik, luar biasa ya. Itu tadi tips dari saudara Irno untuk istiqomah dalam kesendirian karena Allah ya di tengah zaman fitnah. Ada berapa tadi? Ada 4. Pertama, jaga sholat. Yang kedua, punya komunitas teman hijrah, teman soleh, gabung di komunitas apa saja, yang penting itu bermanfaat ya untuk menjaga keimanan kita. Yang ketiga itu berilmu. Ilmu ini nggak mungkin bisa didapatkan teman-teman kecuali dengan ngaji. Yuk ngaji. Yang keempat adalah dengan berdakwah, karena ilmu nggak cukup dipahami tapi harus didakwahkan. Oke, kita lanjut ke Saudara Irham nih. Nah, gimana tipsnya nih untuk istiqomah menjaga hati? Yes. Sebenarnya terkait dengan istiqomahan dalam menjomblo kemudian sendiri dalam taat, sebenarnya sudah sebagian besar disebutkan tadi oleh saudara jomblo saya Irno. Tapi kalau mungkin dari saya, kita perbaiki tontonan. Tontonan itu adalah tuntunan. Jadi mungkin banyak dari teman-teman semua yang mungkin kebanyakan nonton drama Korea. Itu kan banyak romantisnya. Jangan ngomong gitu lah, aku kesindir nih. Kan kebanyakan itu akan membuat kita jadi terobsesi, kemudian penasaran, gimana sih caranya kita baper dan lain sebagainya. Nah, akhirnya
terbawa karena memang tuntunan itu adalah tuntunan. Jadi perbaiki dulu apa yang kita lihat, maka itu yang akan kita aplikasikan dalam bacaan gimana? Bacaan juga termasuk termasuk juga itu kan mempengaruhi pikiran kita untuk berpikir, mempengaruhi pola hidup kita. Seperti itu. Maka bagi teman-teman yang punya pacar, ya baca bukunya Ustaz Felix. Udah putusin aja, itu mantap banget tuh. Mantap banget ya. Jadi kemudian setelah itu pergaulan tadi itu sudah dianukan. Mungkin ini ya mengaji Islam. Kaji Islam itu penting sekali. Pahami isi dalam Al-Qur'an karena bagaimanapun semuanya telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, termasuk bagaimana jodoh kita itu adalah cerminan diri kita, bagaimana cara kita menjaga kesucian diri kita, itu semua telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Kalau kita buta terhadap isi Al-Qur'an, maka nggak ada kehidupan. Karena ini kan sudah dikatakan dalam Al-Qur'an, ini adalah petunjuk kita. Jangan kita ragu terhadap apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an. Benar. Masa sih kalau misalkan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak mau membaca buku petunjuk kita, bagaimana cara kita hidup kalau kita tidak membaca buku petunjuk kita? Mungkin itu ya, mungkin yang sudah dijelaskan tadi sebagian besar oleh saudara. Saya bertanya boleh saya jomblo saat ini? Oh, boleh silakan. Kamu mau nanya. Kalau misalnya sekarang nih kan dilihat sudah matang, sudah ganteng, sudah dewasa tadi. Kalau ada akhwat datang ingin menikah bagaimana? Oke. Tadi kalau ada akhwat datang ingin menikah bagaimana? Oke. Nikah bagaimana? Oke. Sebenarnya ada yang menawarkan. Atau apa kan dulu? Apa pilihan ini? Pokoknya kalau ada yang ngajak nikah. Sikat. Ada yang ngajak nikah. Sikat. Sabar. Engkau ada di sini. Ya, ini pertanyaan akan saya tanyakan kepada antum berdua. Jangan ada yang nanya saya. Oke, kira-kira antum berdua nih kalau ya pasti udah dari informasi yang saya dapatkan ya udah ada beberapa yang ngajak nikah kepada mereka berdua. Kira-kira apa yang antum berikan jawaban? Apa jawabannya antum kalau antum ngajak nikah? Siapkah antum menjadi imam saya? Jawabannya gimana nih? Mungkin saya mengatakan ada target kehidupan yang harus saya selesaikan. Kemudian setelah itu kalau dia mau menunggu silakan tunggu. Kayak Ustaz Adi Dayat. Kalau misalkan dia dalam masa menunggunya itu ada laki-laki yang kemudian baik datang, silakan terima saja. Karena kita kan tidak tahu jodoh itu datang. Oh jadi antum berikan pilihan apakah dia mau menunggu atau enggak, itu silahkan ya, kita nggak larang gitu ya. Tapi saran saya jangan menunggu gitu ya, yang tidak pasti gitu ya. Nah jadi begitu tadi jawabannya. Artinya kalau saudara Irham langsung menyampaikan saya punya target nikah nanti gitu ya. Saran saya silahkan diterima kalau ada yang datang melamar gitu ya. Nah oke, kita lanjut ke saudara Irno. Gimana nih? Apa tanggapannya kalau ada yang ngajak nikah? Baik, yang pertama kalau ada yang datang Ustaz, tapi mungkin mustahil ini tidak bakalan datang. Masa perempuan yang datang? Cukuplah yang berlalu. Kalau saya saat ini ya paling saya katakan belum siap Ustaz. Ya cari yang lebih baik karena saat ini saya memang masih takut akan itu Ustaz. Mungkin karena kurang ilmu gitu. Saya masih tanggung jawab saya mungkin masih lemah, masih takut akan seperti ini Ustaz. Mungkin ilmu saya belum sampai ke sana. Orang tuanya yang mendidik dia dari kecil, membiayai dia yang kecil, apa yang dia minta kasih sayang. Saya takut tidak bisa seperti ayahnya. Nah, itu kemudian saya harus belajar dulu untuk ya makanya prinsip hidup saya 25 tahun insyaallah sudah siap ilmunya, sudah siap panaiknya. Ya itu gimana seperti itu. Kalau ada yang datang seperti itu saya bilang mungkin jangan dulu sama saya. Tapi kalau kalau memang dia bilang bisa nggak saya nunggu gitu. Kalau nunggu jangan juga karena tidak pasti. Jangan sampai saya bilang iya saya hanya manusia biasa besok meninggal bagaimana Ustaz? Atau kayaknya ada yang gitu. Nanti gitu ya. Ya. Pilih aja yang lain. Banyak stok. Saya teringat kisah cintanya Ali dan Fatimah Zahra, masya Allah itu yang kan katanya saling menunggu ya itu kan saling menunggu, masya Allah, karena memang sisi lain yang satunya juga enggan karena kenapa merasa dirinya itu tidak pantas. Ya makanya nasihat pribadi saya juga itu saya tidak pantas untuk wanita-wanita yang memang betul-betul sudah mungkin lebih baik, jauh lebih baik daripada saya. Maka dari itu saya
senantiasa berusaha untuk perbaiki diri dulu, memantaskan diri, baru kalau itu baru mencari. Tapi kasihan loh, di luar sana ada banyak ahwat-ahwat yang udah siap banget nikah tapi nggak ada ikhwan, terus kasihan tuh mereka nanti dapatnya laki-laki yang kurang baik, kurang bisa membimbing. Gimana tuh? Waduh, kayaknya gimana menjawab itu? Kayaknya Ustaz ini mulai mendoktrin. Kalau misalnya ya seperti itu ya perlu sih, zaman sekarang memang itu menikah muda menyelamatkan masa muda. Begini, yang jahiliyah lebih baik nikah muda daripada zina muda. Iya. Nah, nikah muda itu menyelamatkan agama dan kehormatan. Kalau zina muda itu pacaran. Semua kan aktivitas pacaran kan pasti zina kan ya, dengan tangan, teleponan dan seterusnya. Apalagi kalau udah ketemu berdua. Nah, oke, next, tadi pertanyaan terakhir, jodoh impian seperti apa? Iya. Kalau jodoh impian itu kan Rasul sama mengajarkan ada 4 hal itu, Ustaz ya. Agamanya, hartanya, keturunannya, keluarganya. Antum yang keempat-empatnya tuh yang bergabung. Kalau saya ya karena kalau mendapatkan itu semua kan kesempurnaan. Kalau bicara masalah terlalu menuntut juga ya betul. Misalnya udah ada banyak banget kan. Iya, betul. Saya sekarang itu, Ustaz, kalau intinya saya ini kalau dia mau sama-sama diajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya iya insyaallah. Kan sekarang kan banyak itu, Ustaz, yang hanya perkataan pertama, tapi yang paling penting adalah saya menikah untuk generasi saya, artinya kalau setelahnya itu jadi generasi soleh-soleha gitu. Saya maunya istri saya nanti, Ustaz, dia paling minimal mengertilah apa itu agamanya, apa yang dia harus ajarkan ke anaknya, karena madrasah pertamanya nanti anak saya adalah ibunya gitu. Itu saya, Ustaz. Jadi saya dapat poinnya nih. Jadi poinnya kalau saudara Irno ini jodoh impiannya itu perempuan yang paham agama, benar banget. Nggak cukup hanya soleha, rajin ibadah, tapi dia betul-betul harus tahu kenapa dia sholat, kenapa dia nutup aurat, dan itu nggak mungkin dapat perempuan yang kayak gitu kalau dia nggak ngaji ya, nggak mengkaji Islam. Pasti perempuan yang soleha, yang taat itu, yang paham agama, pasti dia karena ngaji gitu ya. Nah, oke, gitu aja mungkin ya. Next kepada Irham nih. Jadi impiannya seperti gimana? Biar teman-teman di sana itu bisa memantaskan diri ketika mereka pengen dapat laki-laki yang soleh, yang berilmu, insya Allah dia harus ngapain gitu ya? Ya, pertama itu pasti cerdas lah, karena dia kan madrasatul ulama. Kalau ukur kecerdasannya gimana? Kalau ukur kecerdasannya apakah dia harus IPK-nya 4? Enggak. Yang jelas dia mampu berpikir ke depan. Artinya apa? Dia mampu orang juga mampu. Artinya dia cerdas, dia mampu menggunakan pikirannya sebagaimana pikirannya untuk agama atau untuk masa depan dan sebagainya. Dia mampu berpikir, saya itu hidup cuma sebentar loh, besok itu akan meninggal, apa yang sudah kan itu kan salah satu kecerdasan. Bukan apakah kalau misalkan karena kecerdasan itu diukur dari tulisan, itu bukan kecerdasan namanya, tapi kepintaran. Nah, itu kalau saya membedakan dari kepintaran dan kecerdasan. Kalau itu pertama bisa diukur. Iya, itu pertama cerdas, dia mampu berpikir akan masa depan. Kemudian yang kedua itu sekufu sih, saya maunya sekufu. Artinya sederajat minimal. Iya, karena kan pernikahan itu bukan hanya sekedar menyatukan kita berdua, tapi menyatukan keluarga. Itu sebenarnya mencari ke jalan aman ya, ke taman muslim. Nggak harus ya. Nggak harus juga. Kemudian ya satu visi. Kemudian dia adalah seorang dai. Daiyah. Saya dai, dia dengar tuh. Ini berdua cari yang aktivis dakwah, aktivis dakwah cerdas. Langkah. Kemudian dia minimal kalau misalkan saya tidak mampu untuk menjadi hafiz Quran 30 juz, minimal saya bisa sama dia menciptakan generasi 30 juz. Mantap tuh, itu aku banget. Insyaallah. Ada pertanyaan saya terakhir banget sebenarnya. Terakhir lagi. Dan tolong antum jangan tanyakan kepada saya setelah ini. Ini juga udah sih sebenarnya kemarin. Ini banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman di luar sana, khususnya mungkin akhwat. Udah tahu pertanyaannya apa? Kira-kira gini, ada perempuan yang soleha, cerdas, aktif dakwah, punya visi misi yang sama seperti antum berdua, tapi dia punya masa lalu pernah pacaran. Waduh, gimana tuh? Bagaimana tuh kalau seperti itu? Mungkin saya hanya menjawab dengan sedikit kata-kata motivasi ya. Boleh saja dulu dia hina
lebih hina daripada binatang. Tetapi ketika dia ingin berhijrah dan Allah mengizinkan dia untuk berubah, maka dia bisa saja menjadi mulia seperti malaikat. Masih. Jadi jawabannya bisa, insya Allah. Yang penting udah pengen dan siap berhijrah ya. Kayak kalau dari Irna gimana jawabannya? Masa lalu Ustaz, itu kan gini. Semua orang punya masa lalu. Iya betul, semua orang punya masa lalu. Orang jahat itu pasti punya masa lalu. Tapi orang baik iya, masa lalu. artinya gini kalau saya Ustaz, Allah saja Memaafkan. itu selalu memaafkan hambanya para pendosa, masa kita manusia enggak. Nah itu artinya saya tujuan menikah kan menciptakan generasi masa depan. Itu kemudian kan yang lalu itu berlalu katanya gitu sih kan. Dan saya kata motivasi juga nih buat saya. Wanita solehah itu ketika kalian sudah wanita solehah, maka kata Allah Subhanahu wa taala kalian mulia. Dan tahu nggak mulia kapasitas atau kualitas mulia itu seperti apa? Seperti mutiara. Ketika kalian sudah mendapat seperti mutiara, artinya sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalian dicaci, walaupun kalian selalu diungkit masa lalu kalian, di hadapan Allah Subhanahu wa taala tetap kalian adalah mutiara. Ibarat mutiara yang dibuang ke kotoran Ustaz ya. Tetap dia mutiara seperti itu. Pada saat diangkat, ibarat kotoran itu adalah ujian, hinaan buat kamu, tapi ketika mutiara tetap mutiara. Ketika diambil itu mutiara dari kotoran, lalu kalian lap pakai tisu, tetap mutiara. Makanya kemuliaan kalian tetap terus ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya pasti di hadapan saya sebagai suami nantinya seperti itu. Pandangan saya gitu. Jangan melihat masa lalunya. Karena banyak sekarang itu cerai karena selalu mengungkit masa lalu. Nah, seperti itu, kasihan anak-anak. Harus siap saling menerima kekurangan ya. Nah, oke, baik teman-teman sekalian, itulah bincang-bincang kali ini di kajian seri ketiga, kajian cinta bersama dua jomblo fisabilillah. Doakan mereka insyaallah semoga tetap istiqomah dan semoga segera Syawal tahun depan gitu ya. Kalau antum pengen nikah di bulan ini, nanti insyaallah dicarikan gitu ya. Ada pesan-pesan terakhir? Ada pesan-pesan terakhir? Udah tadi cukup ya. Nah teman-teman sekalian, itulah bincang-bincang kita. Insya Allah semoga kita bisa ketemu di kajian cinta seri berikutnya. Tetap bersama Vlog Dakwah. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Silahkan kirim pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.